Okay guys, so first of all, let me introduce myself. I am Rimox Mawardani from English Mayor Education D, and I'm in here. I want to explain about our material tasks, simple past tense, and of course I'm in here not just alone but with my partner. Here she is. Hello, my name Octavia Putri Amalia. NIM 204 2000097 dari kelas TPID. Okay, so for the first explanation, let's start from Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang simple past tense. Pengertiannya dalam bahasa Inggris adalah simple past tense is a verb tense showing an action which happened before now. Jadi, ini adalah pola kalimat untuk mengungkap hal yang terjadi di masa lalu. Sebuah kalimat dikenal sebagai simple past tense dengan melihat ciri-cirinya. Sebagai berikut, kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk kedua alias verb to. Misal, I went to grandma house last Sunday. Selain itu, untuk kalimat negatifnya atau penyangkalan ditandai dengan adanya did not setelah subjek. Kita pakai contoh sama dengan kalimat di atas ya agar lebih paham. I did not go to uncle house last Sunday. Fungsi simple past tense. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dengan melihat kapan penggunaannya. Dalam situasi apa kamu bisa menerapkan pola kalimat ini? Pertama, pahami pengertian simple past tense dari fungsinya untuk menyatakan hal yang terjadi di masa lampau, finish time. Ya, tentu saja tense ini untuk menyatakan kegiatan masa lalu. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Pokoknya waktu yang sudah berlalu, misalnya kemarin, minggu lalu, hari Jumat lalu, tahun lalu, bahkan pada tahun tertentu di masa lampau. Contohnya sebagai berikut. Had me Presiden Jokowi in the evacuation camp a few days ago. Ia bertemu dengan Presiden Jokowi di tenda pengungsi beberapa hari lalu. Setelah membaca fungsi pertama, sudah mulai bisa bikin pengertian sendiri? Kalau belum, yuk lanjut subpoin kedua. Kedua, mendalami pengertian simple past tense untuk menyatakan hal yang telah terjadi dan tak ada hubungannya dengan sekarang. Fungsi ini cocok banget buat yang lagi bingung membedakan present perfect dan simple past. Ya, mereka sama-sama digunakan menyatakan kegiatan telah terjadi di masa lampau. Terus, apa bedanya? Present perfect tense digunakan untuk menyatakan hal yang telah terjadi, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Misalnya, Diana has gone to Singapore. Diana sudah pergi ke Singapura dan sekarang ia masih di sana. Sedangkan simple past menceritakan hal yang terjadi di masa lalu serta gak ada hubungannya dengan masa sekarang. Misal, Lucy went to Surabaya 2 years ago. Lucy pergi ke Surabaya 2 tahun lalu dan gak ada penjelasan sekarang ia ada di mana. Yang keempat, ada menyatakan pengandaian dalam conditional sentence. Bagi yang tahu kalimat pengandaian atau conditional sentence tentu tahu penggunaan tenses ini saat berandai-andai. Pengandaian ini semacam penyesalan atau perasaan kurang menyenangkan terhadap apa yang terjadi sekarang. Dan kita ingin berandai-andai membayangkan sebuah situasi, maka gunakan tenses ini. Jenis pengandaian ini disebut juga conditional tipe 2 atau past real conditional. Simple past tense juga digunakan untuk menyatakan pengharapan yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Lihat contohnya yuk. If I were you, I would not stay with my parents. Jika aku adalah kau, aku tak akan tinggal bersama orang tuaku. Kenyataannya, aku bukanlah kamu. Yang kedua, I wish I did not have to work. Aku harap aku tidak harus bekerja. Kenyataannya, kita harus bekerja atau aku harus bekerja.
Lanjut ke bagian kedua. Untuk yang pertama kita ada formula dari simple past tense. Yang pertama adalah penggunaan did untuk memahami rumus simple past tense. Oke, yang pertama kita bahas dulu bahwa did memiliki dua peran, yaitu bisa menjadi kata kerja atau verb dan bisa juga menjadi kata kerja bantu auxiliary verb. Sebagai verb, ia adalah bentuk kedua dari kata do, yang artinya melakukan atau mengerjakan. Kita bisa lihat perubahannya dari verb 1, do, verb 2, did, dan verb 3 menjadi done. Sebagai verb, ia bisa digunakan dalam membuat kalimat simple past seperti she did her homework yesterday. Ia mengerjakan PR-nya kemarin. Did sebagai kata kerja bantu, artinya berperan sebagai pembantu kata kerja utama. Yap, ada kata berperan sebagai main verb. Biasanya digunakan sebagai auxiliary dalam kalimat penyangkalan atau negatif dan kalimat tanya atau interrogatif. Dalam pertanyaan yes or no question, did atau didn't diletakkan di awal kalimat, sedangkan dalam kalimat negatif simple past tense, did ditambahkan not menjadi did not atau didn't sebagai berikut contohnya. He did not bring his homework yesterday. Ia tidak membawa PR-nya kemarin. Yang kedua adalah penggunaan was were agar semakin paham tentang rumus simple past tense ini ya. Jadi, was dan were berperan sebagai to be seperti is, am, are dalam simple present tense. Penggunaan was dan were dalam simple past tense adalah untuk kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Kalimat tanpa verb biasanya disebut dengan non-verbal atau nominal. Mungkin ada yang nanya gini, terus kalau nggak verb, apa yang digunakan? Was atau were digunakan apabila ada kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, atau keterangan atau adverb setelah subjek. Contohnya sebagai berikut. It was a great moment for the graduates. Itu adalah saat yang bagus bagi para lulusan. Yang ketiga adalah penggunaan subjek. Juga perlu dimengerti agar rumus simple past tense semakin mudah untuk dimengerti. Pada subpoint sebelumnya sudah dijelaskan tentang penggunaan did, was, were, dan verb to dalam simple past tense. Bahkan ada juga contoh kalimat beserta terjemahannya. Jika subjeknya they, we, you, maka to be yang digunakan adalah were. Contohnya, we were her students in 2005. Kami adalah muridnya pada tahun 2005. Sedangkan to be was dipasangkan dengan subjek I, she, he, it. Contohnya, she was very tired yesterday. Dia sangat lelah kemarin. Yang terakhir adalah formula dari simple past tense. Untuk yang pertama, bentuk kalimat afirmatif. Rumusnya adalah subjek plus verb to plus objek. For example, she joined English club class at school yesterday. Kemarin, dia bergabung ke dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Yang kedua adalah kalimat simple past tense negatif. Rumusnya subjek plus did plus not plus verb 1 atau subjek plus to be was were plus not. For example, first, I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Yang kedua, Arif was not the smartest student in the class. Dulu, Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. And then last but not least, kalimat simple past tense interrogative. Formulanya did plus subject plus verb 1 atau was were plus subject. For the example, first, did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? And the second is, was the movie so fantastic? Tell me. Apakah filmnya sangat berkesan? Ceritakan kepadaku. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan simple past tense ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam dari saya, Octavia Putri Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Oke, sekian juga dari saya guys. Thanks for watching this video, and I hope through this video we all will get more better information about simple past tense. Dan apabila ada salah-salah kata maupun tingkah-tingkah yang aneh, mohon dimaafkan. And finally,